ke 260 juta penduduk Indonesia. Berbicara soal kuliner, pastinya tidak akan pernah ada habisnya, di mana setiap orang memiliki selera dan juga makanan favoritnya masing-masing. Seperti salah satu kuliner yang menjadi favorit seorang pemimpin di sebuah negara. Bahkan bagi seorang diktator Korea Utara yang ditakuti dunia pun punya makanan atau kuliner favoritnya. Dan berikut Top Files telah merangkum deretan makanan favorit diktator Korea Utara untuk pemirsa di rumah. Pertama, kuliner favorit Kim Jong-un. Diktator dari Korea Utara yang dikenal dingin ini dipercaya memiliki rahasia dietnya sendiri. Seperti yang terlihat saat dirinya memimpin rapat Partai Buruh di tanggal 16 Juni 2021 lalu, di mana Kim Jong-un tampak lebih kurus dari biasanya. Tentu hal tersebut membuat publik keheranan hingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai kesehatannya. Tapi ternyata, menurut analisis senior dari Korea Institute for National Unification, meyakini jika Kim tengah menjalani diet dengan mengubah pola makannya, terutama dalam mengkonsumsi keju Emmental atau keju Swiss, yang sekaligus menjadi makanan favoritnya. Seperti yang kita tahu bahwa keju Swiss merupakan makanan yang mengandung nutrisi tinggi dan menjadi sumber kalsium, protein, fosfor, zat besi, dan vitamin yang baik bagi tubuh. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan dampak yang negatif. Hal itu terbukti ketika Kim Jong-un menghilang dari publik selama 6 pekan di tahun 2014 dan muncul kembali dengan menggunakan tongkat berjalan, di mana kondisinya tersebut dipercaya terjadi karena kegemarannya dalam mengkonsumsi keju Emmental yang menjadi warisan sekolahnya di Swiss dari masa ke masa. Kedua, kuliner favorit Kim Jong-il. Ayah dari Kim Jong-un ini juga memiliki kuliner favoritnya sendiri. Diketahui, diktator kedua Korea Utara itu sangat menggemari minuman beralkohol, makan sushi, dan juga menyantap sup sirip ikan hiu. Kim Jong-il pun terobsesi untuk mencicipi berbagai kuliner di dunia. Untuk memenuhi hasratnya akan kuliner, Kim Jong-il pun memerintahkan Fujimoto sebagai chef pribadinya untuk belanja bahan baku makanan dari banyak negara seperti buah anggur dan melon dari Cina, durian, pepaya, dan mangga dari Thailand serta Malaysia, bir dari Cekoslovakia, daging babi dari Denmark, kaviar dari Iran dan Uzbekistan, serta makanan laut dari Jepang. Tak hanya itu saja, Kim Jong-il juga pernah memerintahkan chef pribadinya untuk membeli kue beras di Jepang saat dirinya mengetahui makanan tersebut dijual di negara Sakura itu. Sedangkan untuk makanan tradisional Korea, Kim Jong-il sangat menggemari dangogi atau sup daging anjing yang disantap dengan nasi putih yang menjadi makanan wajib warga Korea Utara di musim panas yang diyakini dapat menjaga stamina tubuh. Ketiga, makanan favorit Kim Il-sung. Pendiri Korea Utara yang menjadi ayah dari Kim Jong-il sekaligus kakek dari Kim Jong-un ini memiliki beragam kuliner favorit, seperti olahan daging ayam atau campuran daging anjing dan ayam. Kegemarannya akan aneka kuliner daging itu pun membuatnya harus mengalami obesitas, kolesterol hingga memicu serangan jantung yang menjadi penyebab kematiannya di tanggal 8 Juli 1994. Semasa hidupnya, Kim Il-sung selalu memerintahkan agar makanan favoritnya, yakni olahan daging anjing dan ayam itu tersaji di kala waktu sarapan dan juga makan malam. Tak hanya itu, diketahui juga bahwa Kim Il-sung sangat gemar untuk masuk ke dapur dan mendiskusikan menu dengan para kokinya atau memasak langsung makanan favoritnya sendiri, di mana Kim Il-sung telah gemar memasak sejak muda. Itu tadi aneka kuliner favorit dari para diktator Korea Utara. Apakah Anda ingin mencoba salah satunya? Misteri dalam kehidupan selalu menarik dan tentu tak pernah habis untuk dibahas ya. Seperti halnya penampakan dari makhluk-makhluk aneh yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Belakangan makhluk misterius ini seringkali diabadikan dalam sebuah lensa kamera oleh orang-orang yang menemukannya. Seperti apa informasinya? Selengkapnya makhluk misterius raksasa yang terekam kamera dalam Top Files berikut ini. Monster terbang.
Penampakan monster terbang ini diketahui berasal dari seorang pria yang tengah menumpangi sebuah pesawat di Polandia. Dalam perjalanannya, ia menemukan sesuatu dan merekamnya. Setelah beberapa lama, makhluk misterius itu terlihat seperti monster terbang dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Rekaman video itu pun ia bagikan kepada teman-temannya dan mereka pun heboh serta bingung karena tak tahu makhluk seperti ini sebelumnya ada di bumi. Hingga saat ini makhluk raksasa misterius itu belum terpecahkan. Monster kabut. Selanjutnya kisah perjalanan sang ayah dengan putranya yang sedang melintasi batas wilayah Amerika Serikat untuk berkunjung ke rumah sanak keluarganya. Dalam perjalanannya, sang anak melihat sesuatu yang membuat dirinya berteriak histeris. Ketika ditanya, anak itu mengatakan melihat monster raksasa pada sebuah jalan dalam kondisi kabut tebal. Walau sebelumnya tak percaya dan mengira sang anak mengigau, ketika ayahnya menyelidiki, ia pun turut melihat makhluk misterius layaknya cumi raksasa yang berjalan. Seketika ia dan putrinya mengabadikan momen makhluk raksasa misterius tersebut. Dalam video yang beredar, makhluk raksasa misterius itu terus berjalan dalam kabut tebal yang menyelimutinya dan kemudian menghilang. Tak ada yang mampu menjelaskan fenomena makhluk yang berhasil direkam hingga saat ini. Monster badai. Makhluk raksasa misterius yang satu ini terekam oleh seorang wisatawan yang tengah berada di tepi pantai kota metropolitan Vancouver, Amerika Serikat. Saat itu kondisi cuaca hampir gelap karena terjadi badai angin dan hujan yang kian besar menerjang. Namun sesaat kemudian terlihat sebuah penampakan raksasa misterius yang mencuri pandangan wisatawan tersebut. Tak berpikir lama, pria tersebut langsung merekam dengan kamera handphone miliknya sambil berpikir makhluk apa sebenarnya yang ia lihat itu. Meski ia ragu untuk membagikan pada awalnya, penampakan monster benar-benar mengganggu pikirannya. Ia pun kemudian membagikan video ini kepada kerabat dan mendapatkan berbagai tanggapan. Ada yang mengatakan penampakan makhluk itu benar-benar monster, dan ada yang mengatakan itu hanyalah sebuah kabut. Bangkai monster laut di pantai California. Penampakan ini benar-benar jelas dan membingungkan. Makhluk misterius dengan panjang 5 meter ini ditemukan oleh seorang wanita yang sedang bersnorkeling ria di wilayah pantai California. Setelah informasi itu tersebar dan sampai ke seorang peneliti, makhluk misterius ini pun diobservasi. Tim peneliti mengatakan jika makhluk ini merupakan jenis monster laut yang sangat langka dengan nama oarfish. Bentuknya seperti ikan, namun tubuhnya panjang seperti ular, dan temuan ini menakjubkan. Jasmine, si wanita mengatakan ia tak yakin jika itu hewan laut. Ia meyakini jika makhluk misterius raksasa itu merupakan monster yang berasal dari planet lain. Meski demikian, makhluk misterius yang digolongkan oarfish ini dibawa oleh peneliti sebagai bahan studi di Amerika Serikat. Itulah sekian fakta mengenai makhluk raksasa misterius yang terekam kamera. Sudah menjadi hal lazim jika tiap negara memiliki hal uniknya sendiri termasuk dalam dunia militer. Meskipun soal tampilan militer selalu khas dengan lorengnya, tapi beberapa negara memiliki seragam militer unik dan aneh yang dipakai dalam acara-acara khusus. Ada yang memakai apron, topi rambut yang menjulang, bahkan ada yang mengenakan semacam rok. Pakaian khas ini memang tidak dipakai untuk perang, namun dibalik keunikannya, seragam tersebut menyimpan makna dan sejarah. Berikut Top File sudah merangkum bentuk seragam militer yang unik dan aneh untuk Anda. Pertama, negara Inggris. Negara Inggris memiliki seragam militer yang sangat unik yaitu Trooping the Colour, yang identik dengan penutup kepala tinggi. Seragam ini menjadi pakaian resmi untuk digunakan seluruh resimen Inggris Raya beserta pasukan dari negara persemakmurannya. Seragam ini digunakan sejak abad ke-17. Sayangnya, sekarang sudah sangat jarang digunakan karena terlihat mencolok dengan seragam warna merah dan topi memanjang berbulu. Dan hanya digunakan ketika ada acara resmi kenegaraan maupun oleh petugas jaga di Istana Buckingham. Kedua, masih di benua Eropa, ada negara Prancis. Prancis menjadi salah satu negara yang memiliki angkatan perang hebat di dunia. Seragam militernya pun hampir sama seperti negara lain. Namun ketika merayakan Bastille Day, ada seragam khusus yang dikenakan pasukan militer Prancis bernama Sapeurs. Sejarah Sapeurs bermula saat digunakan oleh tentara yang bertugas menyusup dan menggali parit di barisan depan agar mudah mengalahkan musuh.
Ciri khas seragam ini adalah berbentuk seperti celemek yang terbuat dari kulit apron. Selain itu, pasukan militer juga menggunakan topi berwarna putih dengan membawa sebuah kapak besar. Selanjutnya, ada negara India yang memiliki seragam militer unik dan aneh. Secara umum, untuk seragam para pasukan militer tidak memiliki keunikan menonjol dan tidak jauh berbeda dengan negara lain. Hanya saja, pada bagian penutup kepalanya, mereka memakai topi berwarna merah mencolok dengan bentuk seperti kipas yang dikembangkan. Di balik keunikannya, ternyata topi militer tersebut merupakan pengembangan dari topi militer India zaman dahulu yang berbentuk seperti sebuah surban. Keempat, ada Swiss Guard of the Vatican, pasukan militer dari Vatikan. Beralih ke negara Vatikan, negara ini memiliki pasukan yang bertugas khusus menjaga daerahnya, yaitu Swiss Guard of the Vatican. Pasukan militer ini memiliki seragam yang aneh dan unik karena berwarna oranye dan biru tua, serta topi baret berwarna gelap. Namun untuk acara khusus, para pasukan tersebut akan mengenakan topi mirip tentara Portugis zaman dahulu yang terbuat dari logam dengan bulu di bagian tengahnya. Terakhir, ada negara Yunani yang memiliki seragam militer paling aneh di dunia. Yunani memiliki seragam unik bernama Fostanilla. Fostanilla merupakan pakaian tradisional dan menjadi seragam militer khusus untuk upacara kenegaraan di Yunani. Ciri khas pakaian ini terlihat seperti rok, karena mengadopsi pakaian dari Yunani kuno dengan atasan lebar menggelembung, vest, topi baret dengan serabut tali panjang pada bagian tengahnya, serta sepatu dengan bulu-bulu pada bagian ujungnya. Nah pemirsa, itu tadi 5 seragam militer paling unik dan aneh di dunia. Hidup kaya raya dengan harta berlimpah seperti Bill Gates pastinya menjadi mimpi semua orang ya. Meskipun tajir, ia tak segan menyumbangkan hartanya demi kebaikan umat manusia. Nah, namun ada nih, deretan konglomerat yang hidup irit bahkan cenderung pelit. Seperti apakah fakta menarik ini? Selengkapnya dalam Top Files. J. Paul Getty. J. Paul Getty merupakan seorang pengusaha minyak yang dipercaya sebagai orang terkaya di dunia ketika masih hidup. Ia hobi berfoya-foya, namun tak suka mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Bilioner yang bolak-balik kawin cerai ini dikatakan selalu memesan kamar paling kecil dan murah ketika menginap di hotel mewah. Selain itu, ia enggan membeli tiket ketika berpergian dengan pesawat mewah. Ketika ia membeli mansion besar, publik mengira ia sudah tak sepelit dulu. Nyatanya, ia menerapkan tarif bagi tamu-tamunya yang ingin menggunakan telepon di rumahnya tersebut. Hattie Green. Hattie Green merupakan seorang investor jenius yang kekayaannya ditaksir mencapai 2 miliar juta dolar Amerika atau setara dengan 29 triliun rupiah. Ia memiliki julukan penyihir Wall Street karena praktik bisnisnya yang kejam serta hobinya mengenakan baju serba hitam. Selain itu, ia juga terkenal karena super pelit. Saking pelitnya, ketika sakit, Green bakal mengenakan baju yang sudah rusak dan pergi ke klinik gratis khusus orang miskin. Tak lupa, demi lolos di klinik itu, ia juga mendaftar dengan nama palsu. Kabarnya, kaki anak laki-laki Green juga harus diamputasi akibat Green enggan mengobati secara serius, karena diharuskan membayar tagihan perawatan rumah sakit yang begitu besar. Green yang tak punya rumah mewah layaknya konglomerat lainnya, bahkan memilih untuk tinggal di apartemen kecil dengan harga sewa murah. Cary Grant. Cary Grant adalah seorang aktor terkenal dengan bayaran tertinggi di era 1930-an. Tidak cuma itu, ia juga menikah dengan wanita terkaya di dunia masa itu, Barbara Hutton. Meskipun memiliki harta berlimpah, Grant sangatlah pelit dan perhitungan. Bahkan ia menandai botol susu yang berada di kulkasnya agar tidak diminum oleh pembantunya. Selain itu, ia juga menagih uang mencuci dan pengeluaran lain apabila ada yang menginap di rumahnya. Gilanya lagi, ia mematok tarif 25 sen untuk setiap tanda tangan yang ia berikan kepada penggemarnya. Ia sih mengaku bahwa uang tersebut untuk amal, tapi tidak ada yang tahu apakah uang tersebut benar masuk ke kotak amal atau kantongnya sendiri. Wah, tanda tangan saja kok bayar ya pemirsa? Leona Helmsley. Leona Helmsley adalah seorang pebisnis hotel asal New York, Amerika Serikat yang mendapatkan julukan Queen of Mint atau Ratu Jahat.
Meskipun kaya, ia mengaku tidak pernah membayar pajak. Helmsley dilaporkan meminta suap kepada para supplier, mencurangi pajak penjualan dan pendapatan. Selain itu, ia juga mengalihkan tagihan pribadinya kepada hotel miliknya. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadi saingan bisnisnya saja mengaku tak sedikit pun memiliki simpati kepada Helmsley. Ketika ia dipenjara selama 18 bulan atas dakwaan penghindaran pajak, Helmsley meninggal dunia pada 2007 lalu dan meninggalkan harta sejumlah 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 174 miliar rupiah kepada anjing kesayangannya. Charlie Chaplin. Siapa sih yang tidak kenal dengan aktor yang satu ini? Ya, Charlie Chaplin yang fenomenal. Charlie Chaplin merupakan salah satu komedian terbesar di era film bisu yang pendapatannya per minggu mencapai 3,1 miliar rupiah dalam kurs saat ini. Meskipun begitu, rekan sesama aktor menyebutnya pelit dan selalu terlihat seperti orang tidak punya uang. Ketika makan di restoran saja, ia selalu mengharapkan orang lain mentraktirnya. Berdasarkan legenda di Hollywood, Charlie Chaplin pernah meminjam tukang kayu yang mengerjakan set film untuk membangun rumah mewahnya supaya dapat menghemat uang. Alhasil, struktur rumah mewah miliknya di Beverly Hills menjadi sangat rapuh dan hampir ambruk karena perilaku pelitnya tersebut. Hemat memang pangkal kaya, namun jangan sampai merugikan orang lain dan diri sendiri ya pemirsa. Itulah sederet fakta menarik mengenai konglomerat namun terkenal pelit. Semoga menghibur. Masjidil Haram yang berlokasi di pusat kota Mekah merupakan tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid yang memiliki luas 356.800 meter persegi ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Muslim dalam mengerjakan sholat. Sebagai tujuan dalam ibadah haji, Masjidil Haram dapat menampung hingga 2,2 juta jemaah sekaligus dan didapuk sebagai masjid terbesar di dunia. Tak heran jika dibutuhkan begitu banyak tenaga kebersihan, bahkan hingga ribuan orang untuk menjaganya tetap bersih dan rapi. Dan inilah kisah serba-serbi ribuan pekerja kebersihan di Masjidil Haram. Sebagai masjid yang dikunjungi jutaan umat muslim di seluruh dunia setiap harinya, menjaga agar Masjidil Haram selalu terjaga kebersihannya bukanlah perkara mudah. Untuk itulah pemerintah Arab Saudi mempekerjakan lebih dari 2.700 petugas kebersihan yang bekerja selama 24 jam. Mereka terbagi dalam 4 shift dengan jam kerja selama 8 jam per harinya untuk memastikan bahwa Masjidil Haram selalu dalam kondisi bersih. Para personil tersebut akan diturunkan untuk membersihkan sejumlah area Masjidil Haram setiap harinya, di mana mereka terbagi di area plaza, bagian dalam dan luar masjid, mengikuti rencana pembersihan yang telah tersusun secara sistematis. Sebanyak 260 petugas kontrol serta 100 supervisor pun dibutuhkan untuk mengatur proses kebersihan di Masjidil Haram. Selain perawatan sehari-hari seperti menyapu, mengelap dinding dan kaca masjid, pembersihan besar-besaran dilakukan setelah maghrib dengan fokus utama membersihkan mataf, yakni kawasan terbuka di tengah Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah dan merupakan tempat untuk tawaf. Pembersihan mataf termasuk diantaranya membersihkan karpet, intensif memungut sampah secara manual pada malam hari, serta menyemprotkan pewangi mulai dari area pintu masuk, area sholat hingga halaman di dekat menara air Zam-Zam. Sementara pembersihan Ka'bah dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk menunjang pekerjaan mereka sehari-hari, para petugas kebersihan Masjidil Haram dilengkapi dengan peralatan dengan sistem berteknologi canggih,
Sebanyak 60 kendaraan pembersih, 120 kendaraan pengangkut, serta 60 mesin pencuci disediakan untuk memudahkan pekerjaan mereka saat bertugas memastikan Masjidil Haram tetap terjaga kebersihannya. Bagi umat muslim yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh, mungkin pernah mencium aroma mawar dari permadani di Masjidil Haram. Dan untuk menjaganya tetap bersih dan wangi, pemerintah Arab Saudi menugaskan para pekerja terlatih untuk membersihkan setidaknya 30.000 permadani yang ada di masjid tersebut. Tidak hanya sekedar dicuci, permadani berwarna hijau itu bahkan dibersihkan dalam 5 tahap untuk memastikan kebersihannya. Pertama, debu dan kotoran yang menempel di permadani akan dibersihkan menggunakan mesin canggih. Selanjutnya, permadani tersebut dicuci dengan sabun serta bahan penghilang bakteri dan dibilas menggunakan air bersih. Tahap ketiga, permadani ditempatkan pada mesin pengering otomatis selama 1,5 menit dan dilanjutkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Tahap berikutnya, permadani dibersihkan dengan sapu untuk memastikan tidak ada debu yang tertinggal. Terakhir, karpet disemprotkan dengan pengharum beraroma mawar. Tidak tanggung-tanggung, seharinya sekitar 20.000 liter dihabiskan untuk mewangikan permadani yang diharapkan akan membuat para jemaah akan lebih khusyuk saat melaksanakan ibadah. Selain Masjidil Haram yang sangat terjaga kebersihannya, Masjid Istiqlal pun tak kalah dijaga kebersihannya oleh para petugas di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah salah satu ungkapan yang selalu dipegang para petugas yang tak pernah letih menjaga masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Sebanyak 62 petugas kebersihan setiap hari membersihkan seluruh bagian masjid, mulai dari halaman hingga area sholat, guna memastikan para jemaah merasa nyaman selama beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mereka datang mulai dari jam 8 pagi hingga selesai bekerja di waktu petang. Tanpa pernah mengeluh, mereka menjalani tugas dengan penuh keikhlasan. Namun selama bulan Ramadan, mereka mulai bekerja dari jam 9 pagi, beristirahat saat jam 12 siang, kemudian melanjutkan tugas mereka hingga waktu petang menjelang sholat tarawih. Tak hanya dari para petugas, bahkan banyak pula partisipan dari berbagai kalangan masyarakat yang terketuk hatinya untuk turut menjaga kebersihan Masjid Istiqlal. Selain yang dikerahkan untuk membersihkan area dalam dan luar masjid, terdapat pula petugas yang dikerahkan untuk menjaga kebersihan kubah dan tiang menara di Masjid Istiqlal. Dengan peralatan serta pengamanan lengkap, mereka dengan gagah berani membersihkan setiap sudut menara agar masjid bersejarah ini senantiasa terjaga kebersihannya. Ilmu sihir dan perdukunan hingga kini masih menjadi pertanyaan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga nyaris di seluruh penjuru dunia. Jauh ribuan tahun silam, sejumlah suku di dunia mengaku telah merangkul ilmu tak kasat mata ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ilmu sihir yang mereka miliki diklaim sebagai yang paling berbahaya, seram, hingga mematikan. Suku Maya dari Meksiko. Maya, suku pedalaman yang terletak di Meksiko dan Guatemala ini, merupakan kelompok adat di dunia yang terkenal memiliki ilmu sihir yang paling berbahaya. Komunitas ini dipercaya mampu memanggil hujan turun dan membuat cuaca cerah hanya dengan sebuah upacara. Suku Maya juga memiliki sistem penanggalan atau kalender tersendiri. Suku ini sempat menjadi perhatian hampir seluruh dunia karena ramalannya yang mengatakan bahwa dunia akan berakhir pada Desember tahun 2012. Suku Masai dari Kenya. Suku Masai merupakan salah satu suku asli Afrika yang berasal dari Tanzania. Biasanya, mereka tinggal di sekitar Kenya Selatan dan Tanzania Utara di sepanjang Great Rift Valley. Suku yang dikenal dengan prinsip memegang teguh adat istiadat ini memiliki seorang dewa bernama Enkai. Suku Masai percaya mantra yang dikeluarkan oleh sang dewa memiliki kekuatan mujarab untuk mengabulkan segala permintaan sang pemohon. Suku Gypsy dari India.
Kaum Gypsy atau juga dikenal dengan kaum Roma merupakan penduduk asli India yang berimigrasi ke berbagai penjuru dunia. Di balik hidup nomadennya itu, penduduk suku Gypsy dipercayai memiliki kemampuan ilmu sihir yang berbahaya. Sihir yang mengerikan dimiliki suku Gypsy bernama Lamia. Dengan sihir tersebut, penyihir atau dukun bisa mengirimkan rasa sakit yang tidak tertahankan sampai organ vitalnya rusak. Bentuk sihir yang dimiliki suku Gypsy memang bisa dikatakan tak jauh berbeda dengan ilmu santet yang populer di Indonesia. Voodoo dari Afrika Barat. Di Afrika Barat, tepatnya di Benin, masyarakat setempat merayakan agama dan kepercayaan mereka voodoo dalam bentuk festival. Benin adalah negara yang menjadi tanah kelahiran kepercayaan voodoo. Voodoo sering digunakan oleh para penyihir untuk menghancurkan kehidupan si target menggunakan media boneka. Persis seperti santet, setiap orang yang jiwanya dimasukkan ke dalam boneka bisa merasakan kesakitan seperti apa yang bonekanya dapatkan. Praktik voodoo di Benin pun tak dianggap tabu. Bahkan, di masa kini voodoo menjadi salah satu agama nasional sejak 1996 silam. Pemirsa, itulah tadi sejumlah suku yang dikenal mempunyai ilmu sihir paling ditakuti di dunia. Papua terkenal dengan keindahan alam serta kekayaan satwa endemiknya. Salah satu yang terkenal adalah beragam spesies burung yang berasal dari Papua. Lantas apa sajakah jenis-jenis burung tersebut? Berikut Top File sudah merangkum informasinya untuk Anda. Siapa yang tidak mengenal cendrawasih dari Papua? Sebagai salah satu burung terindah di dunia yang dikaruniai bulu beraneka warna dan bentuk, saking cantiknya, satwa endemik ini pun dijuluki Bird of Paradise atau burung dari surga. Cendrawasih sendiri memiliki beragam jenis. Apa sajakah itu? Cendrawasih ekor panjang. Cendrawasih jenis ini merupakan salah satu burung cendrawasih besar dengan panjang sekitar 37 cm. Warna bulunya didominasi hitam dengan ekor panjang dan runcing. Salah satu anggota paling sederhana dalam keluarga Paradiseidae ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu rona wajah berwarna-warni. Endemik jenis ini dapat ditemukan di pegunungan Arfak, Semenanjung Doberai, Papua Barat. Cendrawasih merah. Dinamakan cendrawasih merah sebab burung ini memiliki warna bulu dominan merah darah, kombinasi warna lain tampak pada bagian muka. Bulu muka warna gelap dan memiliki semacam mahkota atau jambul berwarna hijau zamrud, paruh dan sedikit di bawah leher berwarna kuning terang. Pada bagian ekornya terdapat 2 buah bulu memanjang serupa tali atau pita berbentuk pilin ganda berwarna hitam. Cendrawasih merah hanya terdapat di hutan dataran rendah di antaranya di Pulau Waigeo, Papua Barat. Lesser Bird of Paradise. Di antara sekian banyak jenis cendrawasih, mungkin burung ini yang paling dikenal kebanyakan orang. Burung ini memiliki warna merah kecoklatan dengan mahkota kuning dan punggung atas kuning kecoklatan. Burung jantan jenis ini memiliki tenggorokan berwarna hijau zamrud tua, sepasang ekor yang panjang dan dihiasi dengan bulu hiasan sayap yang berwarna kuning dan putih. Habitat asli burung ini terdapat hampir di seluruh hutan bagian utara Papua Nugini dan juga pulau-pulau sekitar seperti Pulau Misool dan Yapen. Selanjutnya, masih dari jenis cendrawasih, ada cendrawasih Panji atau biasa juga disebut sebagai King of Saxony. Nah, yang unik dari jenis burung yang satu ini karena terdapat antena seperti perisai di atas kepalanya. Burung jantan dewasa mempunyai bulu berwarna hitam dan kuning tua. Di kepalanya terdapat 2 helai bulu kawat bersisik biru langit mengkilap yang panjangnya mencapai 40 cm dan dapat ditegakkan pada waktu memikat betina. Daerah penyebarannya juga berada di hutan pegunungan di Papua. Selanjutnya ada Parutia laus. Spesies burung ini masuk dalam klan Passerinae berukuran sedang dari keluarga burung cendrawasih. Burung ini didistribusikan dan endemik ke hutan pegunungan di tenggara dan timur Papua Nugini. Burung jantan memiliki bulu hitam dengan kening putih, serta dihiasi dengan 3 buah kawat yang memanjang dan mengapit tubuh yang semakin menambah keindahan dari bentuknya.
Perling Papua. Jenis burung yang satu ini memiliki ekor panjang dengan ukuran tubuh antara 28 sampai 40 cm. Bentuk ekornya bersusun dan mempunyai lipatan-lipatan unik, termasuk kategori burung jalak. Satwa ini pun didominasi bulu hitam, namun semua itu tidak mengurangi keunikannya. Bondol arfak. Bondol dalam bahasa setempat disebut juga burung pipit. Ukuran tubuhnya kecil dan di bagian kepala hingga leher bercorak putih, sedangkan punggung dan dadanya berwarna kuning terang. Mereka berhabitat di pegunungan Arfak, sekitar danau, serta padang rumput. Hal paling unik dari jenis burung yang satu ini adalah kemampuannya mengorganisir bentuk dan warna dengan rapi. Maka tak heran jika ia disebut sebagai burung yang cerdas. Kasuari. Salah satu satwa endemik di wilayah Papua adalah burung kasuari. Burung dengan nama Casuarius casuarius ini terbilang burung darat dengan bobot yang cukup berat dan tidak bisa terbang. Ciri-ciri yang melekat pada burung ini yaitu adanya gelambir di bawah leher. Sebagian besar bulunya berwarna hitam, bagian leher didominasi ungu, jambul kuning, dan berkaki besar. Itulah beberapa jenis burung unik yang berasal dari Papua dan hingga kini sebagian besar burung dinyatakan dalam status endemik langka. Keberadaannya nyaris punah akibat perburuan liar. Setiap orang pasti mendambakan hidup di tempat yang tenang dan nyaman. Beberapa bahkan menganggap lingkungan yang tenang akan membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Namun, apa jadinya ketika justru harus tinggal di kota terbising? Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa tingkat kebisingan yang sehat adalah di bawah 60 desibel. Tetapi beberapa kota berikut ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan aktivitas yang terus-menerus berjalan setiap jamnya, bahkan polusi suara bisa mencapai 100 desibel. Berikut cuplikannya. Mumbai, India menjadi salah satu kota yang dianggap tidak layak huni dalam artikel Mumbai Mirror. Kota Mumbai memiliki 3 faktor yang mempengaruhi polusi suara, yaitu proyek-proyek konstruksi, bunyi petasan, dan pengeras suara selama festival. Tidak hanya itu, bunyi klakson bajai dan taksi juga sangat berpengaruh. Tingkat kebisingan yang mencapai 100 desibel ini bisa merusak pendengaran manusia jika terpapar frekuensi lebih dari 8 jam. Tokyo, Jepang memiliki populasi sekitar 35 juta jiwa. Jumlah ini menjadi salah satu alasan Tokyo sebagai salah satu kota terbising di dunia dengan tingkat kebisingan mencapai 90 desibel. Selain itu, penyebab lainnya adalah bunyi speaker penyampaian pesan di muka umum, aktivitas konstruksi, dan transportasi yang ramai. Akibatnya banyak para pekerja di Tokyo yang menggunakan penutup telinga selama beraktivitas. New York City, New York. The City Never Sleep menjadi salah satu julukan yang diberikan kepada New York City. Dari situ bisa dilihat bahwa kota New York sangat padat dan ramai. Meskipun tidak setinggi Mumbai, tingkat kebisingan di New York cenderung konstan di atas normal yaitu 70 desibel. Kebisingan di kota New York disebabkan oleh aktivitas umum seperti taksi, situs konstruksi, alarm mobil, klub malam, hingga sirene polisi yang bersahut-sahutan. Karachi, Pakistan. Sebagai salah satu kota terpadat di Pakistan, Karachi dihuni 15 juta orang dengan tingkat kebisingan mencapai 90 desibel. Sebuah studi membuktikan sumber kebisingan sekitar 83% berasal dari polisi lalu lintas, 33% supir becak, dan 57% dari pemilik toko di pusat perbelanjaan. Shanghai, China. Dengan jumlah penduduk mencapai 24 juta orang, Shanghai memiliki tingkat kebisingan mencapai 71 hingga 85 desibel setiap harinya. Jelas di atas standar. Setiap tahunnya ada 100.000 keluhan mengenai kebisingan. Kebisingan ini berasal dari suara speaker yang dipasang di luar toko, binatang peliharaan, acara publik di tengah jalan, karaoke di luar ruangan, sampai kegiatan di kedai teh menjadi faktor penyebab Shanghai termasuk kota paling ribut di dunia. Itu dia beberapa kota di atas yang memiliki tingkat polusi suara yang tinggi, sehingga tidak heran kota-kota tersebut merupakan kota terbising yang ada di dunia.